Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk pertemuan kali ini kita menyambung yang berkaitan dengan media promosi. Nah, dalam menentukan media promosi itu jenis apa, ini banyak juga bergantung terhadap produk kita itu segmentasinya untuk siapa. Oleh karena itu, kita akan bahas segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar. Apa itu segmentasi pasar? Segmentasi pasar itu adalah pengelompokan pasar. Ya, sesuai dengan produk kita ini akan ditempatkan di mana, sasarannya siapa. Nah, kenapa harus ada segmentasi pasar? Karena pasar di Indonesia itu sangatlah luas. Kita tidak mungkin bisa memenuhi semua keinginan dan semua harapan dari pasar. Semua harapan konsumen, semua keinginan konsumen, semua keluhan konsumen tidak mungkin bisa kita penuhi semuanya gitu. Makanya ketika kita pertama memilih produk, kita pun harus menentukan dulu sasaran produk kita itu siapa, karena tidak mungkin kita mengambil semua segmentasi. Baik, secara garis besar, segmentasi pasar itu ada 4 pengelompokannya. Yang pertama, itu pengelompokan berdasarkan geografis. Artinya, pasar kita itu segmentasinya untuk kelompok mana? Apakah hanya untuk kelompok Kota Bogor saja? Apakah pemasaran kita, produk kita itu akan dipasarkan untuk di Jawa Barat? Apakah produk kita itu akan dipasarkan di Jabodetabek atau di seluruh Indonesia gitu. Nah, jadi berdasarkan geografis ini berarti kita melihat kelompok pasar kita itu di wilayah mana gitu. Jadi berdasarkan lokasi atau wilayah pemasaran. Nah, kita bantu karena nggak mungkin juga berarti kalau misalkan kita mengambil hanya dari segi pengelompokan geografis seluruh wilayah, tetapi apa betul semua usia, semua kalangan gitu ya. Nah, kita bantu dengan pengelompokan yang kedua. Pengelompokan yang kedua itu adalah pengelompokan demografis. Nah, pengelompokan demografis ini pengelompokan produk kita berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, usia, sosial budaya, agama, dan lain-lain. Nah, tentunya ketika kita sasarannya itu berdasarkan jenis kelamin, misalkan produk yang kita tawarkan itu adalah untuk laki-laki, maka tentu dari mulai produknya pasti akan berbeda, memang khusus untuk laki-laki. Terus dari media promosi yang kita lakukan, kita buat, itu juga memang akan memperlihatkan ciri khas ya untuk laki-laki gitu. Atau misalkan apakah tingkat pendidikan, berdasarkan tingkat pendidikan, apakah untuk semua level ataukah untuk yang menengah ke atas gitu, karena ini juga akan sangat berpengaruh produk kita itu akan dipasarkannya ke tingkat yang mana gitu. Terus untuk usia, apakah produk kita itu untuk usianya balita ya 0 sampai 5 tahun ataukah di atas 5 tahun. Contohnya, ketika kita membuat produk susu formula, nah produk susu formula itu kan artinya sudah terlihat susu formula itu biasanya itu untuk usia di bawah 8 tahun. Nah, sekarang produk yang akan kita buat ini apakah untuk usianya di bawah 1 tahun ataukah di atas 1 tahun, 1 sampai 3 tahun ataukah di atas usia 3 tahun gitu. Misalkan ada satu susu formula yang memang dia itu mengambil segmentasinya itu khusus untuk usia di bawah 3 tahun gitu. Seperti contohnya S26 ya.
Susu formula itu memang diformulasikan sama persis dengan seperti ASI gitu, dari mulai komposisi dan juga rasanya. Nah, jadi terus untuk media promosinya bagaimana? Oh, tentunya media promosinya disesuaikan dong, karena sasarannya adalah untuk usia di bawah 3 tahun, maka media promosinya pun ya memang ketika beriklan itu ya bayi yang diiklankannya gitu. Nah, itu berdasarkan usia. Terus yang berikutnya berdasarkan sosial budaya. Ya, sosial budaya juga ini sangat mempengaruhi gitu. Jadi produk yang kita buat, misalkan kalau kita memilih dengan harga yang rendah, apa betul semuanya senang dengan harga yang rendah? Belum tentu. Orang yang sosialnya tinggi, dia tidak lagi melihat harga. Bahkan ketika melihat harganya itu murah, dia bisa jadi tidak mau justru membeli produk tersebut gitu. Karena ada satu gengsi ya, atau misalkan ada satu hal yang menurut dia itu membuat dirinya itu percaya diri dan lain sebagainya gitu. Jadi ketika harga murah pun belum tentu itu untuk semua kalangan, karena tidak semua kalangan memiliki paradigma yang sama, memiliki persepsi yang sama, atau memiliki ya belum tentu gitu ya, belum tentu semua orang senang dengan harga yang murah gitu. Oleh karena itu makanya kenapa kayak misalkan mobil Mercy itu laku meskipun harganya mahal. Kita tahu harganya mahal sekali. Terus iPhone itu kan harganya luar biasa mahal sekali untuk sekelas handphone gitu. Nah, kenapa dia kok bisa tetap laku? Karena memang segmentasinya itu punya segmentasi tersendiri, dengan sosial yang tinggi, dengan dengan tingkat sosial yang tinggi, produk-produk ini laku gitu karena memiliki gengsi tersendiri gitu. Jadi mereka yang kalangan atas belum tentu dia mau beli mobil yang harganya murah, misalkan mobil Calia gitu, belum tentu dia mau membeli mobil yang harganya murah gitu. Nah, oke. Berikutnya berdasarkan psikografis. Nah, berdasarkan psikografis ini adalah biasanya ditentukan oleh berdasarkan pola pikir dan gaya hidup orang gitu ya. Ketika misalkan ada orang itu kan ada berbagai macam karakter ya. Kalau psikografis ini berarti berdasarkan karakter. Misalkan gini, gaya hidupnya itu orangnya simple, orangnya sederhana. Ada juga yang orang itu perfeksionis, orangnya glamour, orangnya itu ingin terlihat wah gitu ya. Atau misalkan ada orang yang senang sekali berpetualang gitu ya, orangnya itu senang dengan tantangan, senang dengan berpetualang. Nah, maka ini juga akan berbeda lagi gitu, nanti akan berpengaruh. Nah, berikutnya adalah berdasarkan behavior. Nah, behavior ini berdasarkan perilaku ini membantu ketika kita mengambil segmentasinya itu berdasarkan psikografis. Nah, ketika mengambil segmentasi, misalkan ini produk yang kita buat ini adalah untuk para petualang gitu ya, para orang-orang yang suka dengan tantangan. Nah, orang-orang yang suka dengan tantangan itu kebiasaannya itu seperti apa gitu. Nah, kebiasaannya misalkan dia itu sukanya climbing, dia itu sukanya touring gitu ya, atau misalkan kalau sekarang itu backpacker gitu ya, jadi pergi ke luar negeri dengan uang yang pas-pasan, memilih maskapai penerbangan dan juga memilih hotel yang luar biasa sangat minim sekali secara secara budgetnya. Nah, ini tentunya kita bisa melihat orang-orang yang seperti ini tuh kesukaannya apa saja gitu ya. Maka media promosi yang kita pilih pun tentunya akan berbeda gitu. Oke, nah ini adalah segmentasi pasar. Ini sangat membantu untuk menentukan media promosi apa yang akan kita gunakan gitu. Nah, sekarang kita lihat ya contoh segmentasi pasar dalam produk susu formula.
Pinter ya? Makasih ya, Mam. Rahasianya makanan bergizi. Tentu, tapi yakin lengkap. Ini hasil kalkulator nutrisi. Minyak ikannya, omega 3-nya. Di usia sekolahnya, bantu lengkapi nutrisinya dengan SGM Explore 3 Plus Presi Nutri Plus dengan minyak ikan, omega 3, dan nutrisi penting lainnya. Kamu sekarang tinggi ya? Gak cuma tinggi, juga banyak akal. Tenang aja. Bener ya, kamu banyak akal. Kan minum susu sih. Semua susu kan sama, bikin tinggi. Sih, beda. Dengan Nutri Pro Kompleks, bikin kamu tumbuh tinggi dan banyak akal. Susu sih, tumbuh tinggi dan banyak akal. Kok tempat mainnya kotor, Mas? Iya ya. Aku ada ide. Dukung ia tumbuh jadi anak hebat. Baru, Bibilat dengan formula yang disempurnakan. Mengandung omega 3 dan 6 serta minyak ikan yang ditingkatkan. Bantu si kecil tumbuh dengan tanggap yang lengkap. Dukung ia jadi cepat tanggap bersosialisasi, dan punya rasa peduli. Sekarang bisa main lagi deh. Dukung ia jadi anak hebat dengan tanggap yang lengkap. Bibilat, grow them great. Lezatnya Denko Forti Grow Coklat. Langsung tambah air dingin, es, shake. Aku dan kau. Beli 2, gratis milk shaker. Ada e-force di tiap anak yang disebut bakat. Ada A-Force di tiap anak yang warnai dunia. Ku rasakan A-Force, ku tunjukkan pada dunia. Dengan A-Force setiap hari, ayo wujudkan. Kombinasi nutrisi, high kalsium, protein, vitamin, mineral. Karena pertumbuhan dan daya pikirnya butuh asupan nutrisi yang baik. Baru, Bonito UHT rasa stroberi. Nutrisi selalu kuberikan di rumah. Dan juga untuk bekalnya di luar. Baru susu cair SGM Aktif dengan Komplit Nutri mengadaptasi kebaikan susu bubuk mengandung omega 3 dan 6 serta nutrisi penting lainnya. Teman-teman, ini gaya kodok. Ada gaya berenang paling seru. Gaya hiu. Gaya hiu. Gaya hiu. SGM Aktif, susu mendukung Serunya kita piknik keluarga. Siap? Tapi ada saja. Tambah lagi. Lagi-lagi. Bubar semua rencana. Dienakin aja pakai cap enak. Apapun enakin aja pakai cap enak. Suasana keluarga juga tambah enak. Bikin yang enak tambah enak. Yuk ke sana. Action. Aku Bima dan teman-teman. Ayo kita naik di sungai. Mengalir dari mata air sampai ke laut. Bima serba bisa ya? Kan pola asuh sekarang beda dengan yang dulu. Iya Bu, potensinya harus didukung lebih lengkap. Baru Komplit Nutri dari SGM Explore. Beri dukungan komplit, bantu lengkapi 5 potensi prestasi. Ini aku dan teman-teman. Hebat. Aku anak. SGM Explore, susu mendukung generasi maju. Like video aku ya. Kalau kau anak SGM tunjuk tangan. Kalau kau anak SGM tunjuk tangan. Siapa yang bangga jadi anak SGM? Ayo anak SGM tunjuk tangan. Siapa yang bangga jadi anak SGM? Ayo anak SGM tunjuk tangan. Kalau kau anak SGM tunjuk tangan. Kalau kau anak SGM tunjuk tangan. Siapa yang bangga jadi anak SGM? Ayo anak SGM tunjuk tangan. Selama lebih dari 60 tahun, SGM Explore mendukung orang tua Indonesia. Wujudkan generasi maju. Dulu, kini, dan nanti. SGM Explore, susu mendukung generasi maju. Naik ke puncak gunung tinggi, tinggi ke
Cuma anak SGM 3 yang bisa begini. Susu pertumbuhan 1-5 tahun dengan DHA dan LA yang penting untuk otak. Bintang kecil yuk. Kan bintangnya belum ada. Kenapa kok lehernya panjang? Karena makanannya tinggi, ada di atas pohon. Ia cepat tangkap, berani Aha. mencoba. Aktif bergerak, tumbuh sesuai. Adek juga tinggi. Wah, pinter ya adek. Ini jerapah. Kulengkapi nutrisinya dengan Frisian Flex 123 Prima Nutri baru. Karena pertumbuhannya semangatku. Susu saya, susu Frisian Flex. Together. Baik. Nah, jadi dari iklan tersebut kita bisa melihat ya bahwa sekalipun dia susu formula, dia itu mengambil segmentasinya tidak semua usia 0 sampai 8 tahun, tetapi dia mengambil segmentasinya bahkan lebih kecil lagi gitu ya dari tingkat usia. Ada yang mengambil segmentasinya 1 hingga 3 tahun, ada yang susu formula itu dibuat untuk di atas 3 tahun, ada yang untuk anak-anak yang anak-anak yang di atas 6 tahun gitu ya. Dengan tentunya produk yang harus kita tawarkan itu dengan berbagai keunggulan. Nah, itulah yang harus dijadikan yang kemudian akan menjadi pilihan bagi konsumen, bagi pasar gitu. Ini sama-sama untuk 3 tahun, sama-sama susu formula, tetapi kita mau memilih yang mana dengan keunggulan yang mana tergantung konsumen itu mau senangnya anak itu cerdasnya di bagian mana misalkan gitu ya, karena mungkin itu juga kan berdasarkan riset ya ketika susu formula tersebut mengatakan bahwa ketika banyak minum susu formula ini karena mengandung vitamin mengandung apa itu akan membuat anak itu menjadi cerdas, akan membuat anak itu menjadi kreatif gitu. Karena kita nggak boleh juga kalau misalkan tidak by riset gitu ya, tetap harus menggunakan riset yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan dengan banyak mengkonsumsi kandungan tersebut. Itu akan membuat anak menjadi lebih aktif, menjadi kreatif, menjadi cerdas gitu. Nah, jadi bahkan tadi kita melihat ada banyak sekali ya dalam satu produk yang sama pun itu dia mengambil segmentasi yang berbeda. Tadi kita melihat dalam susu SGM ada beberapa iklan, ada yang memang sayuran gitu ya susu SGM-nya itu, terus ada yang memang untuk anak Presinutri, terus untuk ya macam-macam lah gitu ya. Jadi itu segmentasi pasar gitu ya, itu segmentasi pasar yang kemudian akan membantu kita dalam membuat produk dan menentukan media promosi yang akan kita gunakan. Untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Nanti kita akan sambung lagi untuk esok hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.